Namaku Kamal. Setidaknya begitulah orang-orang memanggilku. Aku terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahku hanya seorang kuli bangunan, sedangkan ibuku hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Karena itu, aku hanya bisa bersekolah hingga tamat SMA. Aku anak bungsu dari kami 3 bersaudara. Kami 3 bersaudara, semuanya laki-laki. Kedua kakakku yang juga hanya lulusan SMA sudah menikah dan sudah punya rumah sendiri. Kakak pertamaku bekerja menjadi seorang security di sebuah perusahaan, sedangkan kakak keduaku punya usaha dagang kecil-kecilan di rumahnya. Hanya aku satu-satunya yang mengikuti jejak ayahku dengan menjadi seorang kuli bangunan. Aku juga sudah menikah dan juga sudah punya 2 orang anak. Saat ini usiaku sudah 32 tahun. Sejak lulus SMA, aku memang sudah mulai aktif ikut bersama ayahku bekerja menjadi kuli bangunan. Dan pada saat usiaku baru 24 tahun, aku memutuskan untuk menikah. Aku menikah dengan seorang gadis yang juga berasal dari keluarga kuli. Pernikahan kami berjalan dengan baik. Meskipun secara ekonomi kami masih sering kekurangan, namun hal itu tidak mengurangi kebahagiaan rumah tangga kami, apalagi sejak anak-anak kami lahir. Karena sudah bertahun-tahun menjadi kuli, tentu saja aku sudah sangat berpengalaman dalam hal tersebut. Aku juga sudah sering bekerja menjadi kuli bangunan di luar daerah. Aku sering bepergian untuk beberapa bulan mengerjakan proyek-proyek yang ditawarkan padaku. Aku juga punya banyak kenalan, rekan-rekan kuli lainnya, yang berasal dari daerah yang berbeda. Setiap kali aku mengerjakan sebuah proyek bangunan, maka akan berbeda pula rekan kerjaku. Dan begitulah kehidupan yang aku jalani selama ini. Kalau ditanya bahagia, aku memang merasa bahagia. Setidaknya aku masih punya penghasilan, dan aku juga punya seorang istri yang pengertian, dan juga 2 orang anak yang mulai tumbuh besar. Tapi kadang-kadang, aku juga sering merasa sedih dan kesepian, terutama jika aku harus bekerja jauh di luar daerahku. Karena tentu saja, hal itu membuat aku harus berpisah sementara dari istri dan anak-anakku. Aku harus menahan rindu untuk bisa bertemu mereka sampai proyek bangunan yang aku kerjakan itu selesai. Dan itu kadang-kadang bisa sampai berbulan-bulan. Sampai pada suatu ketika, aku dan 3 orang rekan kerjaku sesama kuli mendapatkan sebuah proyek bangunan sekolah. Proyek bangunan sekolah tersebut terletak di sebuah desa yang sangat jauh dari perkotaan, bahkan sangat jauh dari daerah tempat aku tinggal. Jalan untuk menuju desa itu bahkan masih merupakan jalan tanah yang sangat becek, apalagi jika di musim hujan. Jarak desa tersebut sekitar 25 km lebih dari ibu kota kecamatan. Dan sepanjang jalan menuju desa tersebut terdapat hutan belantara. Di desa tersebut masih belum ada listrik masuk. Tidak ada jaringan untuk telepon, apalagi jaringan internet. Penduduk desa tersebut masih sangat primitif. Mereka masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Dan untuk penerangan pada malam hari, mereka masih menggunakan lampu tradisional yang terbuat dari kaleng bekas. Di desa itu memang belum ada sekolah sama sekali. Gedung sekolah yang akan kami bangun adalah gedung sekolah dasar pertama di desa tersebut. Tentu saja pembangunan gedung sekolah itu disambut dengan baik oleh semua warga desa. Kami sampai ke desa tersebut sekitar jam 3 sore. Kepala desa yang kami temui langsung mengajak kami untuk menuju rumah tempat kami tinggal sementara selama pengerjaan proyek gedung sekolah tersebut. Sebuah rumah kosong yang terlihat masih cukup terawat.
Di samping rumah kosong tersebut terdapat sebuah rumah lain yang dihuni oleh sebuah keluarga yang merupakan penduduk asli desa tersebut. Selain kami berempat, kami juga akan dibantu oleh beberapa orang tukang yang berasal dari desa tersebut. Salah seorang tukang tersebut adalah seorang laki-laki yang tinggal di samping rumah kosong yang akan kami tempati tersebut. Lelaki yang sudah berusia di atas 50 tahun tersebut merupakan salah seorang tukang bangunan senior di desa tersebut. Namanya Pak Dadang. Dia tinggal bersama istri dan anaknya. Anissa. Lembut suara gadis itu menyebut namanya saat kami saling berkenalan. Kamal, jawabku tegas. Anissa adalah anak gadis satu-satunya dari Pak Dadang yang ia perkenalkan kepada kami sore itu sebelum kami menuju rumah kosong tempat kami akan tinggal tersebut. Pak Dadang juga memperkenalkan istrinya kepada kami. Beliau juga sempat cerita kalau kedua anak laki-lakinya sudah lama pergi merantau, sehingga hanya mereka bertiga yang tinggal di rumah tersebut. Jadi, selama mereka berempat bekerja di sini, mereka akan tinggal di rumah kosong itu. Pak Dadang mencoba menjelaskan hal tersebut kepada istri dan anaknya. Selain itu, selama mereka bekerja di sini, ibu sama Anissa lah yang akan memasak untuk mereka. Pak Dadang melanjutkan penjelasannya. Karena memang, seperti yang kami sepakati dari awal, kami memang meminta jasa tukang masak dari warga desa setempat. Dan karena kebetulan Pak Dadang juga ikut bekerja bersama kami sekalian menawarkan untuk meminta istrinya memasak untuk kami. Ayah juga ikut kerja sama mereka, juga beberapa orang lainnya dari desa kita ini. Tapi tentu saja mereka berempat ini jauh lebih berpengalaman dalam hal pembangunan gedung sekolah. Karena itu mereka sengaja didatangkan dari jauh. Jelas Pak Dadang lagi. Yang paling jauh itu si Kamal ini sebenarnya, Pak, ucap Banu, salah seorang temanku, sambil mengarahkan telunjuknya kepadaku yang berdiri tepat di sampingnya. Iya, Pak, kalau dari tempat saya berasal ke sini itu butuh waktu 1 hari, Pak, baru sampai. Aku memperjelas ucapan Banu tersebut. Jadi mungkin selama aku mengerjakan proyek sekolah ini, aku nggak bakal pulang sebelum proyeknya selesai. Aku melanjutkan kalimatku. Entah mengapa, aku merasa harus mengatakan hal tersebut. Oh ya, nggak apa-apa loh nak Kamal. Semoga betah di desa kami ini. Tapi kalau boleh tahu, kira-kira berapa lama pengerjaannya? Tiba-tiba, istri Pak Dadang ikut berbicara. Seharusnya 4 bulan udah selesai sih, balas Bang Baron, temanku yang paling tua di antara kami dan merupakan kepala tukang kami. Oh ya, kami mau beres-beres rumahnya dulu. Sekalian mau istirahat, karena besok pagi udah mulai kerja. Bang Baron berucap kembali. Oh iya, silahkan. Pak Dadang yang membalas. Jadi kalau untuk makannya, mulai kapan kami bisa siapkan? Tiba-tiba, istri Pak Dadang bertanya sebelum kami berempat memutar tubuh. Kalau untuk malam ini sepertinya kami masih punya bekal, Bu. Jadi mulai besok aja, balas Bang Baron. Jadi yang kami siapkan itu mulai dari sarapan, makan siang, dan juga makan malam ya. Istri Pak Dadang bertanya lagi. Iya Bu, kalau ibunya nggak keberatan, kalau soal harga kita bahas lagi nanti malam ya. Balas Bang Baron lagi. Iya, nggak apa-apa, kami nggak keberatan kok, ucap istri Pak Dadang kemudian. Begitulah perkenalan singkatku dengan Anissa, putri bungsu dari Pak Dadang, gadis desa yang berparas cukup cantik dan masih terlihat sangat muda. Entah mengapa, sejak berkenalan dengan Anissa, aku jadi sedikit memikirkannya. Aku hanya tidak menyangka akan bertemu seorang gadis cantik di desa yang masih tertinggal ini. Apalagi setelah ini, kami akan semakin sering bertemu.
Selain karena kami sekarang bertetangga, Anissa juga akan setiap hari ke rumah kami untuk sekedar mengantarkan makanan buat kami berempat. Malam itu setelah mandi dan makan malam, kami berempat pun berkunjung ke rumah Pak Dadang, sekedar untuk mengobrol dan juga membahas tentang harga yang harus kami bayar untuk biaya makan kami selama kami berada di sana. Malam itu aku tidak melihat Anissa. Dia sepertinya hanya mengurung diri di kamar. Di desa yang sunyi dan gelap ini, keluar malam bukanlah hal biasa bagi para penduduk di sana, kecuali memang ada hal yang penting yang harus mereka lakukan di malam hari. Dari cerita Pak Dadang, kami pun tahu kalau sebagian besar penduduk di desa ini bekerja sebagai petani karet. Namun, kebun karet yang mereka kelola bukanlah milik mereka sendiri. Sebagian besar kebun karet tersebut adalah milik para juragan kaya di desa tersebut dan juga dari desa tetangga. Dari cerita Pak Dadang juga kami jadi tahu kalau selama ini anak-anak usia sekolah dasar itu hanya bisa bersekolah di desa tetangga yang jaraknya lebih kurang 5 km dari desa tersebut. Dan sebagian besar dari mereka hanya bersekolah sampai lulus SD, terutama untuk anak-anak perempuan. Karena kalau untuk melanjutkan ke tingkat SMP, mereka harus bersekolah ke ibu kota kecamatan yang jaraknya lebih dari 25 km tersebut. Jadi, hanya bagi mereka yang mampulah yang bisa melanjutkan sekolah ke tingkat SMP maupun SMA. Sementara itu, bagi anak laki-laki yang berasal dari keluarga kurang mampu, setelah lulus SD, banyak yang memilih untuk pergi merantau ke daerah lain. Karena tidak banyak pekerjaan yang bisa mereka lakukan jika tetap berada di desa tersebut. Keesokan paginya, sesuai perjanjian, Anissa pun datang mengantarkan sarapan ke rumah kami para kuli bangunan. "Selamat pagi abang-abang," sapa Anissa ramah ketika dia sudah berada di rumah kami tersebut. "Ini sarapannya ya," lanjutnya lagi. Aku hanya mendengar pembicaraan tersebut dari belakang karena saat itu aku sedang mandi. "Iya, Dek Anissa, makasih ya," ku dengar Banu membalas. "Selamat menikmati ya, semoga kalian suka. Tapi kalau ada yang kurang, bilang aja ya, siapa tahu kurang pedas, kurang garam, atau kurang enak. Ngomong aja, nanti akan kami perbaiki," ucap Anissa kemudian. "Kalau Dek Anissa yang masak, udah pasti enak lah," celetuk tegar salah seorang temanku yang lain yang baru keluar dari kamar. "Kalian cuma bertiga?" Ku dengar lagi Anissa bertanya. "Oh, si Kamal lagi mandi," jelas tegar lagi. "Oh begitu." Suara Anissa terdengar sangat pelan. "Jadi nanti piring-piring kotornya kami yang antar atau Dek Anissa yang ambil lagi?" Kali ini Bang Baron yang bertanya. "Saya aja yang ambil nanti," Anissa membalas dengan pelan. Saat itu aku sudah selesai mandi dan segera berjalan dengan sedikit terburu ke ruang depan dengan hanya memakai handuk yang terlilit di pinggangku. "Gak usah, biar kami aja yang antar." Aku segera membuka suara saat aku sudah berada di antara mereka berempat. Mataku berserobok pandang dengan mata indah milik Anissa. Entah mengapa, dadaku jadi tiba-tiba berdebar hebat saat itu. Tatapan Anissa yang tajam ke arahku membuatku jadi sedikit jengah, apalagi aku sedang berdiri tanpa baju. Aku dapat melihat betapa pandangan Anissa padaku penuh arti. Mungkin ia belum pernah melihat laki-laki dada berdiri sedekat itu di depannya. "Dek Anissa, nggak usah repot-repot mengambil kesini lagi. Kasihan juga kalau harus bolak-balik kesini." Aku mencoba menyambung ucapanku, sekedar menghilangkan grogi yang tiba-tiba aku rasakan karena Anissa tak kunjung mengalihkan pandangannya dariku. "Iya bang, tapi nggak apa-apa juga sebenarnya kalau saya yang ambil ke sini. Itu kan emang tugas saya. Tapi kalau abang berbaik hati untuk mengantar ke rumah juga nggak apa-apa," balas Anissa sambil akhirnya ia menundukkan pandangannya.
Ya udah, kalau begitu saya pamit. Anissa kembali berujar dengan cepat. Aku merasa sedikit kecewa karena Anissa harus pulang buru-buru, padahal aku ingin ia lebih lama lagi di sini. Oke deh Anissa, sekali lagi terima kasih ya. Kali ini Bang Baron yang membalas ucapan Anissa. Anissa segera berlalu dari kami, sementara kami berempat jadi saling tatap. Entah apa yang ada dalam pikiran teman-temanku. Aku yakin mereka juga harus mengakui akan kecantikan Anissa. Apalagi saat ini kami sama-sama jauh dari istri. Kehadiran seorang gadis seperti Anissa itu seperti air segar bagi kami untuk sekedar menghilangkan kejenuhan dan juga sebagai pelepas rasa penat. Ingat anak istri di rumah, Mal. Tiba-tiba Bang Baron berucap saat kami mulai menyantap sarapan tersebut. Kenapa sih Bang? Tanyaku berlagak tidak paham. Saya dapat melihat tatapan kamu sama Anissa, Mal. Dia memang gadis yang cantik, tapi kamu harus ingat, kamu udah nikah. Bang Baron membalas pelan. Alah, kayak kalian gak aja. Tatapan kalian juga sama kok. Balasku sedikit sengit. Iya, tapi cuma tatapan kamu yang dibalas sama Anissa. Kali ini, Tegar yang berbicara. Iya, kayaknya dari kemarin emang Anissa lebih sering memperhatikan kamu, Mal. Banu ikut menimpali. Ah, kalian ada-ada aja. Balasku pelan, dengan perasaan yang tak karuan. Karena sebenarnya aku juga dapat merasakan hal tersebut. Bang Baron, Banu, dan Tegar tidak lagi membalas ucapanku. Kami sama-sama terdiam, menikmati sarapan pertama kami di desa tersebut. Siang itu aku pulang lebih awal karena tiba-tiba perutku sakit. Saat itu tiba-tiba Anissa datang untuk mengantarkan makan siang kami. Selamat siang Bang Kamal, sapanya lembut. Ini makan siangnya ya Bang, lanjutnya. Oh iya Dek Anissa, makasih ya, balasku. Sambil aku mengambil alih makanan tersebut dari tangan Anissa. Abang sendirian aja, yang lain mana? Tanya Anissa berbasa basi. Oh, yang lain masih di tempat kerja. Sebentar lagi balik kok. Tadi aku sengaja pulang lebih cepat karena tiba-tiba sakit perut. Jelasku pelan. Abang sakit perut kenapa? Tanya Anissa terdengar merasa khawatir. Nggak apa-apa kok, cuma sesak mau BAB aja. Balasku jujur. Oh, gumam Anissa membulatkan bibir. Gimana sarapannya tadi bang? Enak nggak? Anissa bertanya lagi. Terus terang, aku merasa senang bertemu Anissa siang itu. Apalagi ia mau mengobrol denganku. Mumpung aku juga lagi sendirian. Enak kok, aku membalas singkat. Kamu usia berapa sih Dek Anissa? Kok udah pintar masak? Aku melanjutkan dengan bertanya. Saya masih 19 tahun bang, tapi sejak kecil emang udah diajarin masak sama ibu. Balas Anissa pelan. Kalau Bang Kamal sendiri udah berapa usianya? Tanya Anissa melanjutkan. Oh saya udah 32 tahun. Balasku apa adanya. Masa iya sih bang? Padahal masih kelihatan muda loh. Masih kayak 25 tahun. Ucap Anissa terdengar jujur. Aku tertawa ringan. Dek Anissa bisa aja. Mana ada kuli bangunan terlihat lebih muda dari usianya. Kami kan pekerja keras, ucapku. Tapi benar kok bang, Bang Kamal masih terlihat muda. Ucap Anissa seperti berusaha meyakinkanku. Tapi abang emang udah 32 tahun di Anissa, jelasku lagi. Jadi abang udah nikah? Tanya Anissa sedikit berani. Terus terang aku merasa kaget Anissa bertanya demikian. Iya, abang udah nikah. Malahan abang udah punya 2 anak sekarang. Balasku berusaha untuk jujur. Oh gitu. Anissa bergumam dengan nada kecewa. Entah itu hanya perasaanku saja, atau memang Anissa merasa kecewa karena mengetahui kalau aku sudah menikah dan sudah punya anak.
tapi terlihat jelas di raut wajahnya yang memperlihatkan kekecewaan tersebut. Iya, jadi dulu itu saya menikah di usia saya yang baru 24 tahun. Sekarang anak pertama saya udah kelas 1 SD, dan yang kecil masih 2 tahun usianya. Aku berucap lagi, saya akan berusaha untuk meyakinkan Anissa akan statusku saat ini. Jadi, sudah berapa lama Bang Kamal kerja bangunan seperti ini? Anissa bertanya lagi, seperti mencoba mengalihkan pembicaraan. Dari sejak abang lulus SMA, sejak itu abang sering ikut ayah abang jadi kuli bangunan. Karena nggak punya biaya untuk kuliah, karena ayah abang juga hanya kuli bangunan. Jadi abang ikut-ikutan jadi kuli bangunan juga, ceritaku. Abang anak tunggal? Tanya Anissa kemudian. Enggak, abang anak ketiga dari kami 3 bersaudara. Abang pertamaku jadi security sekarang. Abang keduaku punya usaha dagang di rumahnya. Hanya aku yang mengikuti jejak ayahku, jadi kuli bangunan. Aku menjelaskan lagi. Entah mengapa aku jadi begitu terbuka pada Anissa. Tapi kok bisa sampai ke sini ya, Bang? Anissa bertanya kembali. Dia sepertinya benar-benar ingin mengenalku lebih dekat lagi. Sekalipun aku sudah mengatakan kalau aku sudah menikah dan sudah punya anak. Tapi sepertinya hal itu tidak menyurutkan langkah Anissa untuk tetap menjadi dekat denganku. Jadi, teman abang yang paling tua itu dulunya adalah rekan kerja ayah abang. Beliau sering diajak ayah abang untuk ikut kerja dengannya. Nah, ketika dapat proyek ini, teman abang tadi juga mau ajak ayah abang. Tapi karena ayah abang udah cukup tua, ia menolak karena udah nggak mampu lagi pergi jauh-jauh. Karena itu, ia menyerahkannya pada abang. Jelasku panjang lebar. Tapi katanya tempat tinggal Bang Kamal jauh ya dari sini. Tanya Anissa kemudian. Iya, karena abang lagi nganggur, abang terima aja, walaupun agak jauh. Yang penting ada kerjaan. Balasku lagi. Dan tak lama kemudian ketika temanku tadi pun datang, Anissa pun segera pamit pulang ke rumahnya kembali. Aku jadi merasa tak karuan. Aku dapat merasakan betapa Anissa memang sengaja berlama-lama ngobrol denganku. Tapi aku juga tidak bisa memungkiri kalau aku juga suka mengobrol berdua dengan Anissa. Sejak saat itu, aku dan Anissa jadi sering ngobrol berdua. Anissa seperti sengaja mencari-cari kesempatan untuk bisa bertemu denganku saat aku sendirian di rumah. Aku termasuk tipe laki-laki yang tidak terlalu suka keluar rumah. Sementara ketiga temanku sering keluar rumah untuk sekedar berjalan-jalan di sepanjang kampung, tapi aku lebih memilih untuk berdiam diri di rumah. Karena itu, Anissa jadi punya banyak kesempatan untuk bisa sekedar mengobrol berdua denganku. Kami jadi sering ngobrol berdua, dan hal itu sepertinya mampu membuat Anissa merasa bahagia. Semua itu dapat aku rasakan dari raut wajahnya yang diperlihatkan dengan jelas oleh Anissa. Aku dan Anissa pun terasa semakin dekat. Anissa juga begitu terbuka padaku. Semua cerita tentang hidupnya ia ceritakan padaku, dan aku dengan senang hati mau mendengarkannya. Hingga pada suatu malam. Saat itu sudah sebulan aku tinggal dan bekerja di desa tersebut. Aku dan Anissa juga sudah sangat dekat. Saat itu hanya aku sendiri di rumah. Ketiga temanku sudah pulang ke kampung karena sudah sebulan kami berada di desa tersebut. Bang Kamal nggak ikut pulang? Tanya Anissa. Kan abang udah pernah bilang kalau tempat tinggal abang itu jauh. Jadi abang emang nggak bakal pulang sebelum proyeknya selesai. Selain karena jauh, abang juga mau hemat, karena ongkos untuk pulang itu mahal, jelasku. Jadi Bang Kamal bakal tidur sendirian malam ini? Anissa bertanya lagi. Ya, begitulah, balasku singkat. Saya juga sendirian di rumah abang. Ayah sama ibu pergi ke desa tetangga. Ada acara kenduri keluarga di sana. Kemungkinan pulangnya juga tengah malam. Karena
Mereka perginya kan cuma pakai sepeda. Ucap Anissa seakan sengaja memberitahuku akan hal tersebut. Dek Anissa nggak takut sendirian di rumah? Tanyaku. Sebenarnya takut sih bang, tapi mau gimana lagi? Saya juga udah terbiasa ditinggal sendirian di rumah. Apalagi sejak kedua abang-abangku pergi merantau. Aku jadi sering tinggal sendiri di rumah, terutama kalau ayah dan ibu ada acara kenduri seperti sekarang ini. Jelas Anissa terdengar apa adanya. Kalau Bang Kamal nggak takut sendirian? Anissa bertanya kemudian. Ya, sebenarnya agak takut juga sih, apalagi abang kan baru di sini. Tapi nggak apa-apalah, abang berani-beraniin aja, balasku. Kalau saya temanin abang di sini sampai ayah dan ibu pulang gimana? Abang keberatan nggak? Tanya Anissa cukup berani. Emangnya adik Anissa mau? Tanyaku. Ya mau aja sih bang, kan saya juga takut di rumah sendirian, balas Anissa pelan. Ya udah, Dek Anissa di sini aja dulu sampai ayah dan ibunya pulang, ucapku. Enggak apa-apa nih bang, tanya Anissa seperti berusaha meyakinkan dirinya sendiri kalau ia tidak salah dengar. Berada berdua bersama Anissa di rumah ini, dalam keadaan yang sepi dan gelap seperti ini, adalah salah satu hal yang aku inginkan selama ini sebenarnya. Aku sudah lama menunggu saat-saat seperti ini. Terus terang, sejak sering ngobrol bersama Anissa, aku jadi merasa nyaman. Jujur saja, sebagai laki-laki normal, tidak bisa aku pungkiri kalau Anissa adalah gadis yang menarik. Selain cantik, ia juga ramah dan terlihat selalu ceria. Meski kadang, ia juga suka belak-belakan kalau lagi ngomong. Kehadiran Anissa mengisi hari-hariku 1 bulan ini telah mampu membuatku merasa terhibur. Segala kerinduan dan rasa sepiku seakan hilang saat bersama Anissa. Apalagi aku juga tidak bisa menghubungi istri dan anakku karena memang di sini tidak ada jaringan apapun sama sekali. Kehadiran Anissa telah mampu menghiasi hari-hariku dengan indah. Meskipun aku sadar tak semestinya aku merasakan hal tersebut, mengingat aku sudah punya istri dan anak. Tapi harus aku akui, kalau Anissa terlihat sangat berjuang untuk bisa dekat denganku, dan aku harus menghargai hal tersebut. Ya nggak apa-apalah Dek Anissa, abang malah senang ada Dek Anissa di sini, balasku akhirnya yang membuat Anissa tersenyum senang. Emangnya Bang Kamal nggak takut berduaan sama saya malam-malam begini? Tanya Anissa tiba-tiba. Kenapa harus takut? Emangnya Dek Anissa ini vampir ya, suka menghisap darah? Balasku dengan nada canda. Harusnya Dek Anissa yang takut. Takut abang apa-apain? Aku melanjutkan ucapanku masih dengan nada canda. Dia apa-apain juga nggak apa-apa bang, balas Anissa spontan. Ah, yang benar, ucapku. Benar bang, balas Anissa terdengar yakin. Saya sebenarnya emang suka sama Bang Kamal, bahkan sejak pertama kali kita berkenalan. Anissa melanjutkan ucapannya, tanpa rasa ragu lagi. Ia seperti sengaja ingin memberitahuku akan perasaannya padaku. Mungkin karena memang ada kesempatan. Mungkin karena hanya ada kami berdua malam ini. Tapi abang udah nikah loh dek, balasku, berusaha menyadarkan Anissa akan kenyataan tersebut. Iya, saya tahu bang, tapi saya udah terlanjur jatuh cinta sama Bang Kamal. Saya ingin sekali bisa memiliki Bang Kamal walau hanya untuk sementara, ucap Anissa lagi dengan gaya ceplas-ceplosnya. Emangnya Dek Anissa nggak punya pacar? Aku bertanya kemudian. Saya bahkan belum pernah pacaran sama sekali bang, jawab Anissa terdengar jujur. Berarti Dek Anissa ini masih polos ya? Tanyaku lagi. Iya bang, saya masih polos dan belum pernah diapa-apain sama sekali.
Makanya saya ingin Bang Kamal yang melakukannya pertama kali, ucap Anissa lagi. Sepertinya ia sudah tidak mampu lagi menahan diri. Suasananya benar-benar mendukung. Aku juga mulai merasa terbawa suasana tersebut. Malam, gelap, sepi dan dingin. Ah, laki-laki mana yang mampu mengendalikan dirinya di saat seperti ini? Dek Anissa yakin ingin melakukan hal itu bersama abang. Aku bertanya kemudian. Iya bang, saya sangat yakin bang. Saya ingin sekali mempersembahkan mahkota yang sangat berharga dalam diriku ini untuk Bang Kamal. Saya ingin Bang Kamal yang mendapatkannya. Saya tulus memberikannya bang. Anissa berucap dengan nada penuh harap. Tapi abang ini udah nikah dek. Abang nggak bisa janji apa-apa sama dek Anissa. Abang di sini hanya sampai proyeknya selesai. Setelah itu abang tidak akan lagi ada di sini. Abang harap dek Anissa bisa mengerti posisi abang saat ini. Balasku pelan, masih berusaha menyadarkan Anissa akan hal tersebut. Tapi masih lama kan bang proyeknya? Masih 3 bulan lagi. Itu artinya kita masih punya banyak kesempatan untuk menjalin hubungan cinta selama abang berada di sini. Dan saya sudah sangat siap untuk segala hal yang akan terjadi setelahnya. Yang penting abang mau menerima cinta saya, ucap Anissa masih berusaha meyakinkanku. Apa kamu gak bakal menyesal menyerahkan sesuatu yang berharga tersebut kepada abang? Kepada lelaki yang sudah menikah dan juga sudah cukup tua? Aku bertanya kembali saat keraguan masih menyelimuti hatiku. Justru saya akan sangat menyesal kalau abang menolaknya. Saya tulus memberikannya untuk Bang Kamal. Saya benar-benar menginginkannya bang, ucap Anissa lagi masih dengan nada penuh harap. Baiklah Dek Anissa, jika hal itu yang Dek Anissa inginkan, abang bersedia melakukannya bersama Dek Anissa. Karena sebenarnya abang juga suka sama Dek Anissa, tapi karena jarak usia kita yang jauh dan juga karena abang udah nikah, abang gak mau berharap lebih sama Dek Anissa selama ini. Tapi karena sekarang Dek Anissa sendiri yang menginginkannya, abang tentu saja dengan senang hati melakukannya, ucapku akhirnya. Tapi sebelumnya, abang mau tanya satu hal sama Dek Anissa, ucapku melanjutkan. Bang Kamal mau tanya apa? Suara Anissa lembut. Apa yang membuat Dek Anissa suka sama abang? Tanyaku, sebenarnya hanya sekedar ingin tahu. Abang itu lelaki yang sangat tampan bang. Selain itu abang juga gagah dan kekar. Aku belum pernah bertemu laki-laki seperti abang sebelumnya. Apalagi selama ini aku jarang sekali dekat dengan laki-laki. Tapi sejak mengenal abang, aku jadi ingin sekali merasakan hal tersebut bersama abang. Balas Anissa terdengar apa adanya. Terus terang, aku merasa bangga mendengar hal tersebut. Sudah sangat lama aku tidak mendengar kalimat pujian seperti itu. Setidaknya sejak aku menikah, istriku jarang sekali memujiku. Dan kalimat yang dilontarkan Anissa barusan benar-benar membuatku tersanjung. Dan begitulah malam itu, Anissa berusaha mempersembahkan sesuatu yang sangat berharga tersebut kepadaku, lelaki cinta pertamanya. Anissa terlihat tulus memberikannya. Ia terlihat sangat menginginkan hal tersebut. Dan aku tak ingin membuang kesempatan tersebut begitu saja. Aku ingin membuat Anissa merasa bahagia. Aku melakukannya dengan begitu pelan dan lembut. Aku berusaha membuat Anissa merasa terkesan. Kesan pertama yang tidak akan pernah ia lupakan. Aku ingin Anissa tidak akan pernah menyesali semua ini. Aku ingin ia merasa telah memberikan hal tersebut kepada orang yang tepat. Anissa juga berusaha untuk membuatku merasa terkesan. Ia berusaha untuk memberikan yang terbaik padaku. Ia persembahkan semua itu dengan sepenuh hati, tanpa rasa ragu, tanpa rasa takut. Sepertinya ia sudah sangat siap akan hal tersebut. Raut bahagia terpancar dari wajahnya yang cantik. Terus terang,
Aku juga merasa bahagia. Entah mengapa semua itu terasa indah bagiku. Semuanya terasa begitu luar biasa dan sempurna. Semuanya jauh lebih indah dari apa yang aku harapkan. Sebulan aku terpisah dari istriku. Sebulan aku menahan rasa dahagaku akan hal tersebut. Kini aku menemukan setetes air di tengah gurun gersang. Rasa dahagaku pun terlepaskan sudah. Aku merasa lega, aku merasa bahagia. Namun jujur saja, aku juga sedikit merasa bersalah. Aku merasa bersalah pada istriku. Ini pertama kalinya aku melakukan hal tersebut dengan orang lain. Selama ini, aku selalu mampu menahan berbagai godaan. Tapi kali ini, aku kalah. Aku juga merasa bersalah pada Anissa. Biar bagaimanapun, tak seharusnya aku melakukan hal tersebut padanya. Bukan saja karena ia masih, tapi juga karena aku ini seorang laki-laki yang sudah beristri. Tapi semua sudah terjadi. Anissa tak terlihat menyesal sama sekali. Ia terlihat sangat bahagia. Ia bahkan terkesan bangga telah mempersembahkan keindahan tersebut padaku. "Terima kasih ya Bang Kamal," bisiknya di sela napasnya yang masih belum teratur. "Ya, sama-sama di Anissa," balasku pelan. Sejak malam itu, aku dan Anissa pun resmi menjalin hubungan asmara. Sebuah hubungan rahasia yang hanya kami berdua yang tahu. Sebuah hubungan yang mampu membuatku merasa bahagia, meski rasa bersalah terus menghantiku. Namun, kebahagiaan yang diperlihatkan Anissa mampu menghapus rasa bersalah tersebut. Hari-hari pun berlalu dengan penuh keindahan. Kami selalu mencari-cari kesempatan untuk bisa menghabiskan waktu berdua. Anissa selalu berusaha untuk bisa mencuri-curi waktu dan mencari 1000 alasan untuk bisa keluar rumah malam-malam hanya untuk bertemu denganku. Kami sering bertemu di gedung sekolah yang belum jadi tersebut untuk sekedar melepas rindu dan memadu kasih berdua. Rasanya semua itu terasa indah bagiku. Kami juga kadang-kadang sering bertemu di rumah Anissa, terutama saat ayah dan ibunya sedang tidak berada di rumah. Cinta kami terjalin dengan indah. Walaupun kami sadar, semua ini hanya bersifat sementara. Aku hanya bisa singgah di dalam hidup Anissa. Aku tidak bisa menetap selamanya. Tapi sepertinya, Anissa tidak peduli dengan hal tersebut. Selama kami masih punya waktu untuk bersama. Cinta Anissa memang terasa begitu besar bagiku. Begitu banyak pengorbanan yang telah ia lakukan untukku. Dan harus aku akui, kalau hal itu mampu membuatku terasa berat untuk meninggalkannya. Hingga 3 bulan pun berlalu sejak kami menjalin hubungan tersebut. Proyek gedung sekolah yang kami bangun akhirnya selesai tepat pada waktunya. Dan itu artinya kami semua akan segera pergi dari desa ini. Itu artinya aku dan Anissa akan segera berpisah. "Jadi, abang pulang besok?" tanya Anissa ketika malam terakhir kami bertemu. "Iya dek," balasku pelan. "Apa ada kemungkinan kalau abang akan datang lagi ke sini?" tanya Anissa. Sepertinya ia berusaha untuk menguatkan dirinya sendiri, karena ia pasti sadar sekali kalau hal itu jelas tidak mungkin terjadi. "Seperti yang abang pernah katakan pada Dek Anissa, kalau abang di sini hanya sampai proyek ini selesai, dan abang nggak mungkin lagi kembali ke sini. Bukan saja karena jaraknya yang begitu jauh, tapi juga karena abang sudah punya istri dan anak di sana, Dek. Abang harap Dek Anissa bisa mengerti," balasku hati-hati. "Iya bang, saya sangat mengerti. Tapi saya harap abang jangan pernah melupakan saya di sini. Ingatlah bahwa ada seorang gadis di sini yang begitu tulus mencintai abang. Meskipun pada akhirnya kita memang tidak akan bisa selamanya bersama, tapi saya akan tetap mencintai Bang Kamal selamanya,"
Ucap Anissa dengan nada sendu. Abang juga mencintai Dek Anissa, tapi abang harus memilih. Dan ini bukan pilihan yang mudah bagi abang, karena abang juga cukup sadar jika abang mempertahankan Dek Anissa, akan terlalu besar risiko yang harus kita hadapi. Akan begitu banyak hati yang akan terluka. Terutama karena abang yakin kedua orang tua Dek Anissa pasti tidak akan setuju dengan semua ini. Aku berucap kemudian. Iya bang, saya paham maksud abang. Walaupun semua ini terasa begitu menyakitkan, tapi setidaknya saya pernah merasakan semua keindahan bersama lelaki yang saya cintai, dan itu akan menjadi kenangan terindah dalam hidup saya. Timpal Anissa akhirnya. Terlihat sekali ia berusaha untuk menahan air matanya sendiri, dan aku merasa tersentuh akan hal tersebut. Biar bagaimanapun, aku juga merasa berat harus berpisah dengan Anissa. Kebersamaan kami selama beberapa bulan ini tak mungkin bisa aku lupakan begitu saja. Dan keesokan harinya, aku dan rekan-rekan kuliah yang lain pun akhirnya benar-benar pergi dari desa tersebut. Rasanya hal itu terasa berat bagiku. Berpisah dengan orang yang sudah memberikan sesuatu yang paling berharga untukku, telah mampu memberikan sebuah luka tersendiri di hatiku. Tapi aku memang harus pergi. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku memang harus memilih. Dan setiap pilihan memang selalu punya risiko. Aku harus menanggung risiko tersebut, meski itu terasa sakit bagiku. Anissa adalah gadis yang baik. Ia hanya telah salah tempat untuk jatuh cinta. Dan sebagai laki-laki, aku telah memanfaatkan hal tersebut. Aku telah memanfaatkannya untuk kesenangan diriku sendiri. Walaupun aku tahu kalau Anissa tulus memberikannya padaku. Ia tulus mencintaiku. Seandainya saja aku belum menikah, tentu saja aku akan memperjuangkan Anissa untukku. Aku akan berusaha bertahan untuknya, meski hubungan kami akan ditentang oleh kedua orang tuanya. Tapi kenyataannya, saat ini aku sudah punya istri dan anak. Memperjuangkan Anissa adalah sesuatu yang sangat rumit. Selain karena akan menyakiti hati istriku, tapi juga akan menyakiti hati kedua orang tua Anissa. Kini kami telah berpisah. Namun segala kenangan indah bersama Anissa akan aku ingat selamanya. Akan aku simpan kenangan itu di suatu sudut hatiku yang terdalam, hingga tiada siapapun yang akan tahu, terutama istriku. Kenanganku bersama Anissa hanya akan menjadi rahasia seumur hidupku. Sebuah rahasia yang tidak akan pernah aku ungkap kepada siapapun. Karena biar bagaimanapun, hal itu adalah sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan terindah dalam perjalanan hidupku. Kami mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Aku juga tidak akan mungkin berusaha untuk menemuinya. Bagiku, semua itu telah berlalu. Aku hanya berharap, semoga Anissa bisa menemukan laki-laki yang jauh lebih baik dariku. Laki-laki yang tidak lari dari tanggung jawabnya. Laki-laki yang belum punya ikatan apapun. Aku selalu berharap, semoga Anissa menemukan kebahagiaannya yang lain. Kebahagiaan akan cinta yang tak terhalang oleh apapun. Kebahagiaan yang utuh. Semoga kejadian ini mampu memberikan pelajaran tersendiri bagiku. Semoga tidak ada lagi Anissa-Anissa lain yang akan mampu menggoyahkan kesetiaanku. Ya, semoga saja.